Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian Pentakosta minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 32 sampai 33. Dan pasal 20 ayat 21 sampai 22 yang berkata demikian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar itu. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-21 sampai 22 demikian bunyinya. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu, karena Roh-Mu yang kudus memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Kau dirikan di dunia ini. Kami bersyukur karena pada saat ini Engkau perkenalkan kami berkumpul untuk merayakan kasih-Mu bagi dunia melalui pencurahan Roh Kudus. Kami bersyukur karena Roh-Mu yang tercurah berkenan tinggal di antara kami, menyertai perjalanan hidup kami setiap hari. Kiranya Roh Kudus memampukan kami merasakan cinta kasih-Mu yang telah dicurahkan bagi dunia. Amin.
Jemaat Tuhan, dengarlah hukum Allah yang tertulis dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16 yang mengingatkan kita bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan yang harus kita taati. Marilah kita belajar untuk taat dan senantiasa sedia dibentuk Tuhan, agar kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku, jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka Ia membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Padamu Tuhan.
adalah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 14 demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpa dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpa dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, di dalam Yesus Kristus kami memohon kepadamu pertolonganmu, curahan Roh Kudus, supaya hamba-Mu yang saat ini akan memberitakan firman Tuhan. Kau telah menolongnya di dalam persiapan, maka Engkau juga yang menolongnya di dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Kami semua yang mendengarkannya, arahkan hati dan pikiran kami kepada firman-Mu, supaya dia tinggal di dalam hati kami. Dan dalam kehidupan kami terdorong untuk melakukannya. Dengan pertolongan-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari Tuhan, berfirmanlah. Kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 15 sampai 19, demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?"
Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan kita memanfaatkan waktu selama masa pandemi ini dengan waktu yang kita berikan dalam kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam peringatan hari turunnya Roh Kudus kita diingatkan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus sekaligus untuk menggembalakan kawanan dombanya sebagai tugas, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Hanya menjadi pengikut Yesus saja itu belum cukup. Di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat harus disertai dengan tindakan nyata untuk saling melayani. Bagaimana itu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Apakah panggilan kita sebagai pengikut Kristus untuk melayani itu sudah kita laksanakan? Saudara-saudara, dalam bacaan Alkitab kita, menjadi pengikut Kristus dan mengasihi Kristus serta bersedia melaksanakan tugas panggilan dari Tuhan Yesus Kristus. Pada perikop bacaan ini, percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus, Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar di dalam kasih. Yang pertama, apakah Petrus memiliki kasih? Dan kata yang digunakan pada saat itu adalah agapau, yang benar yaitu mengabdi kepada Tuhan. Dalam konteks ini adalah kasih yang rasional, yang bertujuan, terutama dalam pikiran dan kehendaknya. Yang kedua, kasih dalam pengertian filio, melibatkan perasaan yang lebih pribadi atau personal. Dalam pertanyaan-pertanyaan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan agar Petrus mengasihinya. Tidak hanya dari kehendaknya, melainkan dari kedalaman hati dan perasaannya. Kasih yang benar berasal dari maksud dan dari hubungan pribadi. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Itu pertanyaan Tuhan Yesus sekaligus pemberian tugas kepada Petrus. Perintah yang sangat penting dalam konteks pelayanan Petrus, yaitu kasih kepada Yesus
Dilanjutkan dengan menggembalakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, atau dalam bahasa Alkitab disebut domba-dombanya. Bagaimana respon Petrus pada saat itu? Respon Petrus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus dengan jawaban yang pasti, yaitu ia mengasihi Yesus. Dua respon Yesus memperlihatkan bahwa ia benar-benar mengasihi Yesus dengan segenap hatinya. Namun timbul kesedihan ketika ketiga kalinya Tuhan Yesus tetap bertanya kepada Petrus. Respon Petrus yang demikian menunjukkan kemanusiawiannya. Ketika ia sudah benar-benar menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus tetap memberikan jawaban yang sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Pada bagian akhir Tuhan Yesus menjelaskan perjalanan Tuhan Yesus hingga akhir hayatnya. Dengan tetap memuliakan Tuhan, sekalipun penderitaan mengikut Yesus tetap dialaminya. Bagian terakhir merupakan ajakan Tuhan Yesus yang meneguhkan iman Petrus ketika Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku, pada bagian akhir ayat yang ke-19. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dapat belajar dari percakapan ini 5 hal. Yang pertama, pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus adalah pertanyaan yang paling mendasar dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Kasih kepada Tuhan Yesus adalah kasih yang harus kita nyatakan secara tulus kepada Tuhan. Di dalam Kristus tentu saja. Mengasihi kita, yaitu Tuhan sendiri yang terlebih dahulu mengasihi kita. Peristiwa penebusan dosa umat manusia menunjukkan bahwa Allah menghendaki agar manusia selamat dan tidak binasa. Kita ingat di Yohanes 3 ayat 16. Jawaban umat yang telah diselamatkan harusnya menjadi cerminan dalam keseharian. Jawaban terkait tugas menggembalakan kawanan domba yang merupakan tugas pelayanan yang dilaksanakan dalam konteks bersyukur dan mengabdi kepada Allah. Dalam konteks kehidupan jemaat mula-mula, kita dapat membayangkan bagaimana Allah itu menerapkan kehidupan kasih di tengah-tengah tekanan para penguasa, namun kehidupan jemaat menjadi orang yang sehati bertekun, makan bersama-sama di dalam persekutuan dengan gembira dan tulus memuji Allah. Dan akibatnya mereka disukai banyak orang. Itu yang dicontohkan sebagai pengikut Yesus di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Yang ketiga, dalam mengembalakan kawanan domba Allah memang dibutuhkan juga kualifikasi tertentu seperti yang ditulis dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu Saudara harus membaca bagian Alkitab ini. Yang intinya tugas pelayanan bagi kawanan domba atau jemaat Tuhan pada saat ini sangat jelas dapat dilakukan dalam bentuk pelayanan pastoral, bimbingan, perlindungan, dan nasihat. Yang keempat, kekuatan ajakan Tuhan Yesus kepada Petrus adalah untuk menjadi pengikutnya pada bacaan kita bagian terakhir, yaitu merupakan panggilan kepada setiap orang yang percaya untuk menjadi pengikut Yesus sekaligus pelayan dalam berbagai situasi dan keadaan. Menjadi pengikut Yesus membutuhkan komitmen yang kuat dan yakin bahwa Roh Kudus menyertai dalam setiap keadaan. Yang terakhir atau yang kelima, melalui kisah pengutusan Petrus, maka sebagai gereja kita perlu melakukan introspeksi dengan memaknai ulang tugas panggilan gereja. Saudara-saudara, kesetiaan dalam panggilan, pemaknaan kembali pemanggilan dalam konteks gereja, sehingga gereja mampu menjalankan penggembalaan
sekalipun di dalam tugas yang berat, sulit dan penuh tantangan. Sekalipun kehidupan kita mengalami berbagai situasi, saudara-saudara, dengan pengutusan Roh Kudus di dalam kehidupan kita oleh Yesus dan Bapanya yang menjadi penghibur dan memberi kekuatan kepada kita, kiranya itu yang menolong kita sebagai gereja melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Yang artinya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan segenap hati itu juga ada hubungannya dengan personal diri kita sendiri. Dan di dalamnya maka kita siap menjadi gembala-gembala yang diutus kepada domba-domba yang diberikan oleh Tuhan kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan kita, melaksanakan tugas panggilan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280. Mari kita mengangkat pergumulan dan pengharapan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa syafaat.
Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk memelihara kehidupan iman percaya kami. Sehingga semakin hari kami semakin mempunyai kasih yang kuat, kasih dengan segenap hati, kasih yang meliputi seluruh keberadaan kami, perasaan, jiwa kami, dan diri kami. Mari Tuhan kiranya Engkau menolong supaya kami mampu melaksanakan tugas yang Kau berikan kepada kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu untuk menggembalakan domba-dombanya. Kami semakin dikuatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sekalipun kami mengalami penderitaan, apakah itu oleh karena sakit penyakit, apakah itu karena kehidupan yang berat sebagai pengikut Kristus, kami percaya bahwa Roh Kudus mencurahkan pengertian, bahkan memampukan kami untuk berkata-kata yang tepat, bersikap yang benar, sehingga kami boleh melewati masa-masa yang sulit itu dan tetap bersaksi bahwa Tuhanlah yang telah mengutus Tuhan Yesus Kristus yang mati, dibangkitkan, naik ke surga. Bapa yang penuh kasih, kami mohon pertolongan-Mu supaya dampak dari pandemi COVID-19 ini dapat kami hadapi dengan berbesar hati, dengan berpegang kepada Tuhan, bahwa Tuhan menolong kami. Gereja maupun lembaga pelayanan gereja di dalam tugas dan pelayanannya sedang berefleksi, memperlengkapi diri supaya kami dapat menjawab bencana ini dengan jawaban yang benar. Sehingga walaupun dalam 2 bulan ini gereja ditutup untuk beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya hati kami tetap terbuka, persekutuan kami tetap bersatu, hati kami tetap terpaut karena Tuhan adalah satu-satunya Allah yang kami sembah. Yesus Kristus adalah juru selamat kami dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Maka kami percaya Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi pemenang dalam bencana ini. Berserah diri ke dalam tangan Tuhan, sambil menyerahkan segala sesuatunya ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Baik untuk pemerintah, lembaga sosial masyarakat, gereja, maupun juga tenaga kesehatan. Kami percaya mereka ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Mereka yang sedang mengalami penderitaan sakit oleh karena virus ini dikuatkan, dihiburkan. Bahkan mereka yang bertemu di rumah sakit dalam masa-masa pemulihan mereka dengan orang-orang yang berbeda iman, orang-orang yang berbeda suku, orang-orang yang berbeda latar belakang, menolong mereka untuk semakin mengenal dan berpaut kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong juga saudara-saudara kami yang sakit oleh karena penyakit-penyakit yang lain, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya para dokter yang beberapa waktu ini telah undur dari tugas-tugasnya oleh karena situasi yang tidak memungkinkan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kelapangan kami untuk mengerti situasi mereka. Dan juga bagi mereka yang sedang berjuang
di garis depan. Kau kuatkan imannya, kau kuatkan tubuhnya, kau berikan juga pengharapan kepadanya. Kami percaya mereka menerima upahnya. Kami membawa ya Tuhan negara kami ini di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana peringatannya dilaksanakan pada tanggal 1 Juni, yang mungkin dilakukan dengan cara yang berbeda tahun ini. Itulah yang mempersatukan kami, berbeda suku bangsa, berbeda keyakinan iman, berbeda bahasa, berbeda tempat tinggal dan latar belakang, tapi kami menjadi satu dalam kesatuan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami membawa persekutuan kaum pria atau kaum bapa dan pelayanannya di jemaat masing-masing. Para pria kiranya semakin meningkatkan pelayanannya sebagai kepala keluarga bersama dengan istrinya, sebagai ayah, dan dalam tradisi kami sebagai pencari nafkah, berdampingan dengan istri yang juga mencari nafkah. Kiranya Tuhan menolong pelayanan mereka. Kami membawa upaya pelestarian lingkungan hidup, baik di Indonesia maupun juga di internasional, dalam situasi yang seperti ini, selama bencana COVID. Pemakaian bahan bakar yang merusak lapisan ozon berkurang. Kami meyakini bahwa ada sisi baik dalam situasi ini, dan menyadari bahwa ini adalah dampak yang luar biasa. Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, lingkungan di sekitar kami, tetangga-tetangga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan hidup kami selanjutnya ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan segala pergumulan dan pengharapan kami percaya dalam kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk menghadapi segala tantangan, segala penderitaan. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan bersama-sama kami hendak berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mengucap syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang berkata demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan akan diiringi dengan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 145. Syukur berkat
Jemaat, marilah kita berdiri, kita menyerahkan persembahan kita ke dalam doa. Betapa kami selalu mengucap syukur ya Allah Bapa yang Maha Baik. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau mau hadir selalu di setiap langkah kami, di dalam kami menapaki kehidupan kami sehari-hari. Kini ya Bapa, di hari Pentakosta ini, kami hendak menyerahkan persembahan kami ini di dalam rumah-Mu dengan penuh kerelaan hati. Ajarlah kami untuk tidak jemu-jemunya membawa persembahan kami dengan penuh rasa suka. Biarlah kiranya ya Bapa, persembahan yang kami berikan dengan tangan-tangan kami yang kecil ini berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Tidak sebanding nilainya dengan segala berkat yang telah kami terima. Tidak sebanding nilainya dengan segala kasih karunia yang telah Engkau curahkan bagi kami. Tetapi ya Tuhan Yesus, dengan segala kerelaan hati kami mengangkat seluruh persembahan kami ini ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biarlah persembahan kami ini berkenan di hadirat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan persembahan syukur kami ini dengan penuh sukacita. Amin. Jemaat Tuhan, kini pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah apa yang menjadi firman Tuhan hari ini. Mari mengikut Yesus dan bersedia menggembalakan kawanan dombanya sebagai panggilan sebagai murid Kristus. Kita sambut dengan nyanyian. Berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini dan selamanya. Haleluya. Amin.